Saudari-saudaraku yang terkasih, seorang suster pernah berkata begini kepada saya, tungku doa semakin besar, tantangan semakin besar, namun rahmat Tuhan jauh lebih besar daripada itu semua. Jika dalam kehidupan kita yang tidak bersalah dinyatakan bersalah, difitnah orang, maka kita sungguh menjadi pengikut Kristus. Jika kita sudah berkurban, memberikan diri secara total, berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi seolah-olah doa kita tidak terkabul, seolah-olah pengorbanan kita sia-sia, kita sudah ambil bagian dalam pengorbanan dan penderitaan Kristus. Jika kita sudah berbuat baik, berbuat amal, namun orang meninggalkan kita, memfitnah kita, ataupun melupakan jasa kita, kita pun telah memenuhi hukum Kristus. Inilah tanda-tanda bahwa kita ini orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang plus, bukan hanya berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kita, bukan berkurban nanti untuk dilihat orang, berderma, berdoa supaya dipuji orang, tapi kita berani berkurban, berdoa, karena kita tahu jaminannya adalah Kristus sendiri. Dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus tadi diungkapkan, pada saatnya iman kita pun sama seperti para murid akan terguncang. Karena apa? Karena seolah-olah apa yang kita perjuangkan, apa yang kita buat, itu seolah-olah tidak ada gunanya. Seolah-olah kita datang ke gereja, kita berdoa, kita berderma, beramal, nothing. Bullshit semuanya. Bahkan apa yang kita terima? Penolakan, penderitaan, sakit. Seolah-olah kehilangan harapan, dan masa depan seolah-olah tidak ada lagi. Kurban Yesus menjadi jaminan hidup kita. Karena iman kita tidak berakhir pada salib. Iman kita tidak berakhir pada kematian. Tapi iman kita berakhir pada kemenangan, yaitu kebangkitan Kristus. Karena jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Tapi sungguh sangat disadari, roh kuat, daging lemah. Kita kadang seperti Petrus, begitu yakin, bahkan bersumpah kepada Tuhan, tidak akan menyangkal dia, tidak akan meninggalkan dia, setia sampai akhir. Tapi kita pun sama seperti Petrus, pada akhirnya apa? Menyangkal Yesus, menyangkal sumpah kita, menyangkal janji-janji baptis kita. Pada saatnya kita tertidur sama seperti para murid, berdoa dan tertidur, tidak mau berjaga-jaga. Bahkan kita sama seperti orang-orang Farisi yang awalnya begitu excited memuji Tuhan, Hosana putra Daud. Tapi kita juga pada saatnya juga berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ini kerap kali menjadi kebiasaan kita. Angka-angka orang, angka teru kong banting. Kita kerap kali sama seperti Yudas, mencium Yesus, memuji orang, mencintai orang, tapi ternyata ada udang di balik batu. Munafik,
memuji orang, mengasihi orang untuk menjatuhkan dia. Yesus mengingatkan kita, pekan suci ini, masa tobat dan pantang ini menjadi kesempatan bagi kita untuk apa? Mati bersama dengan Kristus. Dosa-dosa kita mati bersama dengan kematian Kristus, supaya pada akhirnya ketika Yesus dibangkitkan, kita pun dibangkitkan, hidup baru. Kita yang dulu menjadi hamba dosa, merasa nyaman dengan dosa, tidak mau keluar dari kedosaan kita, jatuh dalam dosa, bahkan dalam dosa yang sama berulang-ulang kali. Kini kita mau dimerdekakan. Maukah kita dimerdekakan? Maukah kita hidup baru? Maukah kita meninggalkan zona nyaman kita? Maukah kita memaafkan? Maukah kita mencintai? Meskipun kita tahu resiko untuk mencintai apa? Disakiti. Maukah kita melayani Tuhan? Meskipun kita tahu resikonya apa? Orang cerita busu. Pasti. Maukah kita memberitakan Injil Tuhan? Meskipun kita tahu ada penderitaan di sana, ada sakit di sana. Dan itu sudah mulai kita rasakan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita beriman, semakin kita berdoa, semakin kita diuji, semakin kita ditantang. Tapi sama seperti emas dibakar, muncul keasliannya. Muncul emas yang murni, bercahaya, berguna, bermanfaat bagi orang lain. Umatku yang terkasih, jika ada orang yang berbuat dosa kepada kita, menyakiti kita, lupakan, maafkan, ampuni. Tapi ketika ada orang yang berjasa dalam kehidupan kita, ingatlah selalu itu sampai akhir hidup kita. Jangan sampai kita menyesal pada akhirnya. Ketika Yesus wafat, barulah orang terbuka mata. Jangan tunggu orang sampai mati baru orang ingat dari kebaikan-kebaikan. Tapi masih kita hidup di dunia ini, kita sharing kehidupan. Kita ingat akan segala kebaikan-kebaikan orang. Dan kita pun akan menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Saya ingat ada satu video mengatakan, ketika saya mati, jangan bawa saya bunga. Jangan bilang segala kebaikan-kebaikan saya. Jangan kasih apa-apa. Ya. Kalau mau kasih bunga, kalau mau kasih pujian, kasih pada waktu kita masih hidup. Ya. Karena itu begitu. Nanti orang mati, baru orang puji. Ya. Nanti orang mati, baru kasih hadiah. Kasih bunga, kasih ucapan. Mumpung kita masih hidup, manfaatkanlah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dengan berbuat baik, mengampuni. Karena kita yang masih hidup bukanlah kita yang lebih baik daripada mereka yang telah meninggal. Kita yang masih hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk berubah, memperbaharui hidup kita, agar hidup kita sungguh-sungguh bermakna. Sama seperti Kristus mati namun berbuah. Moga-moga hidup kita pun pada akhirnya bisa berbuah, berlimpah, bermakna bagi banyak orang. Amin.